Yang dimaksud dengan badan usaha ialah sebuah perusahaan atau gabungan dari perusahaan yang mencari laba dengan tanggungan dan resiko si pengusahanya. Terus Pak, saya juga pernah baca nih Pak, ada jenis-jenis badan usaha. Benar ya Pak? Benar. Begini Ira, jenis badan usaha menurut pemilik modalnya itu ada BUMN, BUMS, dan badan usaha koperasi. Kalau BUMN kita sudah belajar Pak. Nah, kalau begitu sekarang kamu belajar BUMS dulu supaya kamu tidak bingung. Kalau BUMS apa Pak? BUMS itu adalah badan usaha milik swasta. Adalah usaha yang modalnya milik swasta. Itu kan jenis-jenisnya banyak sekali Pak. Kamu benar. Badan usaha milik swasta itu meliputi badan usaha perseorangan atau PO, firma atau FH, persekutuan komanditer atau CP, perseroan terbatas atau PT. Satu dong Pak, saya sampai merangkumnya ya. Nah, kalau badan usaha perseorangan itu adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh satu orang. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan ya dong Pak. Ya, betul sekali. Kelebihan badan usaha perseorangan atau PO adalah pemilik bebas mengatur perusahaan sesuai dengan pandangannya. Kemudian semua keuntungan bisa dimiliki sendiri. Rahasia perusahaan itu bisa lebih terjamin. Dan saat menghadapi masalah, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian, kelemahan perusahaan perorangan antara lain kemampuan tenaga dan modal terbatas, kesinambungan dalam usaha perorangan kurang terjamin, kemudian segala tanggung jawab dan resiko badan usaha perorangan dipikul sendiri. Kalau contoh yang mudah ditemui apa Pak? Nah, contoh yang paling mudah itu adalah warung ibumu ini. Inilah satu contoh usaha perseorangan. Firma atau FA atau persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh 2 orang atau lebih. Contohnya apa Pak? Contohnya yang sering kita jumpai di daerah kita ini misalnya peternakan ayam. Oh, Pak, bagusan firma apa perusahaan Persero? Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan firma atau FA adalah lebih terjamin karena tidak tergantung pada seseorang saja. Dapat dilakukan pembagian kerja dalam kepemimpinan. Kemudian dapat mengumpulkan modal yang lebih besar serta resiko firma tidak hanya ditanggung sendiri, melainkan ditanggung bersama oleh para pemilik. Kalau kekurangan firma adalah kerugian akibat perbuatan salah seorang pemilik ditanggung juga oleh pemilik lain. Dan kalau ada perbedaan pandangan di antara pemilik, ada kemungkinan timbul perselisihan dalam menjalankan firma. Yang dimaksud dengan persekutuan komanditer atau CP adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang keanggotaannya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau tidak salah, kelebihan CV adalah untuk membentuknya tidak terlalu sulit dan penambahan modalnya sangat mudah dengan penambahan anggota pasif, Pak. Betul sekali. Nah, kalau kekurangannya apa, Mas? Kalau kekurangan CV itu sebagai anggota mempunyai tanggung jawab sendiri yang tidak terbatas sementara anggota lainnya terbatas, Pak. Kemudian ada kesulitan bagi anggota pasif menarik modal kembali yang disetorkan dan perkembangan perusahaan hanya tergantung pada anggota aktif saja. Yang dimaksud perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang bentuk kepemilikannya berupa saham. Contohnya, Pak? Contohnya seperti PLN ini. Kemudian Semen Cibinong, Semen Gresik, dan lain-lain.